Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berada di pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan penuh rasa syukur dan rasa berterima kasih Tuhan, kami hadir untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaum keluargamu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang memandang rendah kepadaku, akan dipandang hina. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi setia adalah kehendak Bapa. Sebagai orang yang percaya, kesetiaan merupakan hal yang penting bagi kita. Godaan, tantangan yang kita hadapi dalam dunia ini seringkali membuat kita menjadi goyah. Apalagi melihat zaman sekarang yang serba modern, serba instan. Ini yang membuat kita tanpa sadar telah meruntuhkan komitmen kita untuk setia kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah sebuah bagian dari penggalan nubuat Allah tentang hukumannya terhadap guru pertama Nabi Samuel, yaitu Imam Eli. Imam Eli memiliki dua anak bernama Hofni dan Pinehas, yang semasa hidupnya telah melakukan beberapa dosa yang sangat berat, antara lain melanggar kesucian rumah Tuhan, serta berperilaku korupsi. Imam Eli gagal karena ia tidak mengingatkan anak-anaknya. Ia tidak menegur anak-anaknya untuk tidak melakukan dosa demikian. Hal ini yang membuat Allah berbicara kepada Samuel untuk pertama kalinya menubuatkan kebinasaan akan Imam Eli. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal penting yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita melalui kisah Imam Eli hari ini. Imam Eli yang sepele dengan hukum Tuhan, membuat keputusan dalam dirinya untuk tidak menegur anak-anaknya. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk membuktikan komitmen kita untuk setia kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang membuat kita terjatuh, ada yang membuat kita tergoda akan dosa itu dan meruntuhkan komitmen kita. Tapi janji kita kepada Tuhan haruslah kita tepati. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita juga belajar untuk menghargai komitmen kita yang kita miliki. Komitmen yang kita sudah buat itu, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadikan godaan dan tantangan itu sebagai jalan kita untuk tetap kuat dan sabar untuk menghadapi komitmen. Dan komitmen yang telah kita buat itu, kita lakukan dengan sepenuh hati, satu-satunya juga khususnya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami apa itu arti komitmen. Kami yang adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa, yang sering melakukan kesalahan. Kami diingatkan melalui firman-Mu hari ini untuk tetap setia dengan komitmen yang kami punya. Untuk itu Tuhan, kami meminta tangan pengasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hidup kami, supaya kalaupun kami terjatuh
dan kami tergeletak, tangan Tuhan tetap menolong kami dan mengangkat kami yang telah jatuh dalam dosa. Pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur dan bersuka cita karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang setelah kami dengar, supaya firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi apapun aktivitas kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang akan membantu kami untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan Tuhan yang melindungi keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang sertai dan Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.